kita seringkali dalam kehidupan itu mendengar em, kejarlah Allah maka dunia akan mengejarmu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata dari deep insight itu ternyata saya pengen sholat, saya pengen puasa sunnah, saya pengen eh, melakukan hal-hal baik itu bukan karena Allah, tapi karena saya ingin kalau urusan duniawi saya itu tercapai gitu Ustadz. Nah, eh, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal seperti itu memang wajar dan itu boleh saja untuk waktu-waktu sekarang karena mungkin nanti lambat laun kita bisa tujuan kita itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala dan bukan lagi untuk urusan duniawi begitu. Kemudian kalaupun itu adalah sebuah kesalahan, bagaimana cara kita bisa memperbaiki niat itu agar tujuan kita itu benar-benar Allah dan bukan lagi urusan duniawi seperti itu Ustadz. Dan apa tanda bahwa tujuan kita itu adalah sudah benar seperti itu? Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi. Jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Tapi jika dia memperoleh cobaan, dia berbalik ke belakang. Rugilah dunia dan akhiratnya, itulah kerugian yang nyata. Jadi sebetulnya gak ada kontradiktifnya antara berharap agar Allah memudahkan urusan dunia kita dengan ikhlas dan kesempurnaan iman. Gak ada kontradiktifnya. Karena berharap itu salah satu di antara cabang-cabang iman. Iman itu punya 70 cabang. Salah satunya apa? Ar-raja, berharap. Nanti ada al-hub, cinta. Nanti ada al-khauf, takut. Nanti ada yang macam-macam yang lainnya. Jadi salah satu di antara cabang iman itu adalah berharap kepada Allah. Baik berharap urusan akhirat maupun berharap urusan dunia, sama. Dan itu tidak kontradiktif dengan keimanan, keikhlasan. Makanya definisi ikhlas yang disepakati oleh ulama itu bukan tidak berharap apa-apa. Di Indonesia kan arti ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Padahal ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah. Kayak mirip tapi jauh banget maknanya. Kalau di Indonesia populernya ikhlas itu gak berharap apa-apa. Itu baru ikhlas. Siapa bilang? Ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Ikhlas itu secara bahasa artinya murni, suci, itu ikhlas. Sedangkan secara istilah arti ikhlas itu tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Jadi kalau kita beribadah beramal soleh berharapnya kepada manusia, namanya riya, namanya sum'ah, namanya pamer, namanya pamrih. Tapi kalau kita beramal soleh berharapnya kepada Allah, namanya ikhlas. Baik yang kita harapkan itu urusan akhirat, bahkan urusan dunia sama. Cuman tetap harusnya mengharapkan akhirat lebih besar daripada mengharapkan dunia. Kenapa? Karena akhirat lebih panjang, lebih penting, lebih susah daripada dunia. Tapi sama-sama baik. Yang disorot oleh ulama dalam hadis-hadis itu adalah larangan mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat. Itu yang disorot. Kalau kita cuma dunia aja, lupa akhirat, itu bahaya. Tapi kalau kita mencintai akhirat lebih daripada dunia, dunia cinta juga, gak apa-apa. Bahkan Allah gak menyebut dunia itu secara negatif terus. Kadang Allah menyebut dunia itu secara positif. Contoh, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sangat mencintai khair. Apa itu khair? Kalau kita baca di Quran terjemah, pasti terjemahannya harta. Kenapa harta diterjemahkan dalam bahasa Arabnya khair? Artinya khair itu berarti kebaikan. Kenapa enggak? Wa innahu lihubbil mali lasyadid. Kan harusnya gitu kan? Sesungguhnya dia sangat mencintai harta. Tapi Allah menerjemahkan harta itu dengan khair, kebaikan. Kenapa? Karena ada baiknya juga.
Nggak sepenuhnya dunia itu tercela, negatif, bla bla bla, enggak. Tapi kalau dibandingkan akhirat emang tercela sih. Dibandingkan surga emang tercela sih. Tercela kalau dibandingkan. Kalau nggak dibandingkan, kebaikan juga. Ada kebaikannya kok dunia ini bagi kita. Bahkan Allah menyebutnya sebagai zinah, perhiasan. Perhiasan itu artinya indah kan? Zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia, hubbus syahwat, dan seterusnya. Mulai dari mencintai pasangan, harta, rumah, kendaraan, dan seterusnya. Jadi nggak ada kontradiktifnya antara mengharapkan urusan dunia dengan keikhlasan dan keimanan. Baru ketahuan masalahnya kalau di ayat 11 surat Al-Hajj. Misalnya gini, pas kita lagi Ramadan ibadahnya luar biasa. Kenapa? Berharap supaya masalah kita selesai kan? Bagaimana kalau ternyata setelah Ramadan masalah kita belum selesai? Apakah kita langsung berubah 180 derajat? Jadi nggak sholat lagi? Atau sholatnya asal-asalan? Jadi malas mengaji lagi? Yang tadinya 1 hari 1 juz, sekarang 1 ayat pun enggak, 1 huruf pun enggak? Berarti ibadah kita tadi itu ala harfin. Ada di tepi. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhiratnya. Disebut loh dunianya. Padahal kalau nggak kayak gitu dia untung dunia dan akhirat. Tapi dia gara-gara di tepi, dia di tepi itu artinya kayak kagok gitu, kayak tanggung gitu. Nggak benar-benar masuk ke dalam. Dia cuma di tepi. Nggak nyaman dikit, loncat. Dia tuh nggak masuk ke dalam di tengah gitu nggak, biar gampang perginya gitu, biar gampang loncatnya. Dia di tepi pinggir. Pokoknya ada apa-apa aku loncat ya, ada apa-apa loncat ya gitu. Bahasa di tepi itu peribahasa Al-Quran. Di tepi itu bukan jurang, di tepi itu artinya kayak nanggung gitu. Pokoknya ada apa-apa aku balik arah loh ya. Aku nggak mau di sini ya. Kayak ibaratnya apa ya? Kayak orang masuk ke sebuah ruangan yang dia nggak yakin ada apa di dalam, terus dia diam di pintu. Sehingga kalau ada apa-apa nanti dia lari lebih cepat keluarnya dari ruangan itu kan. Nah itu namanya beribadah di tepi. Kalau dia nyaman dia tetap di tepi. Tapi kalau dia nggak nyaman dia langsung balik arah keluar dari ruangan tersebut. Maka kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Rugi dua-duanya. Jadi baru ketahuan kita ini bermasalah. Lihat kalau hajat kita belum terpenuhi, masih konsisten gak ibadahnya? Masih istiqomah gak ibadahnya? Kalau masih istiqomah, berarti kita tidak harfin, tidak di tepi. Emang ibadahnya benar. Terserah Allah nanti mau nolongnya dengan cara apa, kapan, itu terserah Allah. Yang penting kita ibadah terus saja. Dan kita dalam beribadah itu memang berharap ditolong sama Allah. Cuman kalau belum ditolong, gak pundung. Jadi ada hamba yang beribadah pada Allah itu pundungan kata Allah. Bahasa Arabnya ala harfin. Kalau dia ditolong, dia nyaman. Kalau dia gak ditolong, dia langsung pundung, nyerah, balik arah. Gitu Kak Pasha. Jadi caranya bukan berhenti mengharapkan urusan dunia. Walaupun gak boleh mengharapkan urusan dunia lebih daripada urusan akhirat. Caranya adalah jangan berhenti berbuat baik meskipun urusan kita belum menjadi lebih baik. Jangan berhenti beribadah walaupun hajat kita belum terlihat ada jalan keluarnya gitu, belum selesai.